Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani Galangin yang Aben Basih. Hari ini Kamis 24 Juni 2021. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik, yang sehat, karena perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita anak-anaknya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan sembah kami naikkan bagi-Mu ya Allah. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur untuk segala berkat dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya di dalam firman-Mu kami beroleh kekuatan. Biar firman Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kuasa Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu ini, sehingga hamba juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga siapapun yang mendengar Bapa sungguh beroleh berkat. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Musa berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjanganlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami." Firman Tuhan yang kedua terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-13. "Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat." Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diberikan judul Pentingnya Hidup dalam Tuntunan Tuhan. Kata dituntun memiliki arti dipandu, berada bersama, memastikan sampai kepada tujuan. Jika kita memperhatikan arti kata ini, kita pasti akan teringat dengan sebuah profesi yang dilakukan oleh seorang tour guide yang bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, melainkan ada bersama-sama dengan yang dipandu untuk memastikan yang dipandu sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dia bukan hanya sekedar memberikan petunjuk saja, tetapi Allah selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan ingin memastikan kita sampai kepada tujuan kita yang kekal, yaitu berada bersama-sama dengan Dia. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Bukankah ini sangat luar biasa Bapak Ibu? Di saat banyak orang di luar sana yang mengalami kegelisahan, kebingungan terkait dengan apa yang sedang terjadi di dunia, kondisi ekonomi yang serba tidak menentu, namun sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, sebab Allah sendiri yang menuntun kita dan memastikan kita sampai kepada tujuan kita. Dalam kitab Keluaran dituliskan bagaimana tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel yang telah diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Kemudian keluar dari Mesir dan pergi menuju tanah perjanjian. Tuhan menunjuk Musa untuk memimpin perjalanan bangsa Israel. Saat mereka akan pergi dari Mesir, bangsa Israel melihat begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, yaitu 10 tulah, sehingga Firaun akhirnya mengizinkan mereka pergi. Tuntunan Tuhan tidak berhenti di situ saja. Bahkan ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian pun, bangsa Israel melihat kejadian-kejadian yang luar biasa sebagai bukti penyertaan
dan tuntunan Tuhan bagi mereka. Mereka melihat laut terbelah, bukit batu terbelah dan mengeluarkan air, roti mana dan burung puyuh turun dari langit, tiang awan dan tiang api yang menuntun mereka di waktu siang dan malam. Banyak tantangan selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel menempuh perjalanan panjang. Dan selama itu jugalah Allah memperlihatkan kuasanya yang besar dalam menuntun bangsa Israel. Namun di suatu saat, bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah berpaling dari Allah dan menyembah kepada lembu emas buatan tangan mereka sendiri, sehingga membuat Tuhan murka dan menghukum bangsa Israel, sehingga pada hari itu juga matilah 3.000 orang Israel, sehingga akhirnya mereka menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Setelah peristiwa penghukuman ini terjadi, ada kekhawatiran dalam diri Musa bahwasanya Tuhan tidak lagi berkenan untuk menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena itu dengan kerendahan hati Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap berjalan di tengah-tengah bangsa itu. Karena apa? Karena tanpa tuntunan tangan Tuhan, tidak ada satupun orang Israel yang akan selamat masuk ke tanah perjanjian. Musa melihat betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Musa mengetahui bahwa tanpa tuntunan Tuhan hanya akan ada malapetaka dan kecelakaan. Tanpa tuntunan Tuhan tidak akan ada berkat dan kebaikan. Musa percaya bahwa kehadiran Tuhanlah yang terutama dalam kehidupannya, baik itu kehidupannya secara pribadi dan dalam kehidupan bangsa Israel. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, apakah kita sudah menjadikan kehadiran Tuhan adalah hal yang terutama dalam kehidupan kita? Pengalaman Musa dan bangsa Israel dapat menjadi pengalaman kita juga di dalam menempuh kehidupan ini. Berkat Tuhan baik dalam usaha, pekerjaan, kesehatan akan menjadi bagian kita jika kita senantiasa dituntun oleh Allah. Tetapi hal ini akan menjadi sia-sia jika Allah tidak hadir dan menuntun kehidupan kita. Seringkali anak-anak Tuhan dengan kepintaran, kemampuan, dan kekuasaan yang mereka miliki, timbul rasa angkuh dan merasa bahwa kita bisa hidup tanpa bantuan Tuhan. Jika kita memiliki perasaan dan berpikir dengan cara seperti ini, segeralah kita bertobat, Bapak Ibu. Ingatlah apa yang terjadi kepada bangsa Israel saat mereka meninggalkan Tuhan. Bagaimana agar hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan? Milikilah hati seperti Musa yang senantiasa meminta penyertaan Tuhan dan tidak akan mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan tanpa Tuhan menyertai. Berdoalah kepada Allah agar kita bisa mengenalnya dengan lebih baik, bahwa kehidupan kita lebih dekat kepadanya, sehingga Allah akan menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Percayalah, jika tangan Tuhan yang menuntun, maka kita akan dihantarnya ke mata air yang segar dan menyelamatkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan memastikan kami untuk kami boleh mencapai tujuan akhir kehidupan kami, yakni hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kami, membimbing dan menuntun kami, sehingga setiap waktu kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Saat ini Bapa, kami akan kembali melakukan semua tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami,
Biarlah Engkau yang mengurapi setiap daripada kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk bisa menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, tutup bungkus kehidupan kami, kehidupan keluarga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan saat ini Bapa, kami memohon biarlah Tuhan memberkati kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang setia, dan Allah yang akan menuntun kami sehingga kami sampai tiba di rumah Bapa-Mu yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.